Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Saharani. Hari ini kita akan membahas mengenai standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Tujuan adanya standarisasi sendiri, yang pertama, sebagai kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, dan membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Konsep dari standarisasi sendiri, yakni protokol merupakan aturan-aturan yang digunakan komputer atau device untuk saling berkomunikasi dalam jaringan, dan masing-masing protokol sendiri memiliki konsep yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan layanan dan media yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya kita akan membahas tentang OSI atau Open System Interconnection. Adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Berikut adalah layer dari OSI. Di layer pertama ada physical, berfungsi sebagai pengirim data melalui media transmisi. Contohnya, di sini ada hub, NIC, dan juga kabel. Di layer kedua ada data link yang berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contohnya di sini ada switch. Di layer ketiga ada network, berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya ada router, layer 3 switch. Kemudian ada transport. Di layer keempat ini berfungsi untuk mengatur flow control, kemudian acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya adalah TCP dan juga UDP. Di layer kelima, ini berfungsi untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya ada NetBIOS dan juga PPTP. Di layer keenam ada presentation, yang berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya di sini ada JPG, GIF, dan lain sebagainya. Di layer ketujuh yaitu application, ini berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai TCP/IP. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Nah, berikut adalah layer dalam TCP/IP. Yang pertama adalah network access di paling bawah. Layer ini bertanggung jawab mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik. Media fisiknya dapat berupa kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Karena tugasnya ini, protokol pada layer ini harus mampu menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital yang dimengerti komputer, yang berasal dari peralatan lain yang sejenis. Protokol-protokol yang ada pada layer ini antara lain adalah SLIP, PPP, dan ARP. Di layer kedua ada internet. Protokol-protokol yang berada pada layer ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat.
Protokol-protokol yang ada pada layer ini antara lain adalah IP dan ICMP. Di layer ketiga ada transport. Transport layer merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Dua protokol yang sangat penting pada layer ini adalah TCP dan juga UDP. Dan di layer paling atas ada application. Pada layer inilah terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP. Misalnya FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file. Kemudian ada Telnet, yaitu protokol untuk akses dari jarak jauh. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pertukaran email. Dan HTTP atau HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file HTML dan web. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan TCP/IP dengan OSI. Perbedaan pertama yaitu TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen 3. Yang kedua, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Kemudian yang ketiga, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP menggunakan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Yang keempat, ini perbedaan dari layer TCP/IP itu lebih sederhana daripada layer OSI. Dapat dilihat di sini, layer TCP/IP ini hanya memiliki 4 layer, sedangkan OSI memiliki 7 layer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Nah, di sini terdapat perbedaan TCP/IP dengan UDP. Terdapat beberapa konteks yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi TCP/IP ini perlu menghubungkan komputer untuk saling bertukar data. Sedangkan di UDP ini bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik. Karakteristik TCP/IP ini berbasis koneksi, sedangkan karakteristik UDP ini adalah connectionless atau tidak berbasis koneksi. Selanjutnya mengenai transmisi data. Di TCP/IP ini memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sedangkan di UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Perbedaan selanjutnya terdapat pada jenis port yang digunakan. TCP/IP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152, strip 65535 untuk ephemeral port. Kemudian port 1, strip 1023 untuk well-known port, dan port 1024, strip 49151 untuk registered port. Sedangkan di UDP, jenis port yang digunakan adalah port 16-bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Dan contoh aplikasi di TCP/IP adalah FTP, kemudian SMTP, dan juga Telnet. Sedangkan di UDP ini, contoh aplikasinya ada SAN-RPC, kemudian SNMP, DNS, dan juga TFTP. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai network protocol, yaitu aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Yang pertama, ini ada Ethernet, yaitu jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Selanjutnya ada Local Talk,
yaitu jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA atau CA, yaitu Carriage Multiple Access atau Collision Avoidance. Selanjutnya ada token ring, yaitu jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Selanjutnya ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar. Selanjutnya ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, jenis protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable atau tidak andal dan connectionless tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Selanjutnya ada ICMP, Internet Control Message Protocol, jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Selanjutnya ada HTTP atau HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, jenis protokol yang digunakan oleh WWW yaitu World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Selanjutnya ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. Selanjutnya ada FTP, yaitu File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Sekian penjelasan saya mengenai standarisasi jaringan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.